Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Laili, CGP Angkatan 9 dari SD 57 Pekanbaru. Kali ini saya akan membahas tentang modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan kepemimpinan berbasis nilai-nilai kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Bon? Baik, alhamdulillah. Luar biasa ibunya, semangat terus, indah yang cantik luar biasa. Bun, maaf nih saya ganggu waktu nih, naikkan atau Kalau di sini kasusnya antara keadilan dengan kasihan, masalah kenaikan kelas. kenaikan kelas ya Iya. Bun. Oke. Umpamanya ada di suatu kelas anak kita nih kurang mampu. Kalau kita naikkan ke kelas atas, kelas lebih tinggi. Cuman kita menilai dia dari dua sisi yang berbeda, rasa kasihan dan rasa keadilan. Karena mengingat anak kita nih kelas 6 umpamanya ya, tidak kita luluskan, sementara usianya sudah lanjut, tidak lagi usia untuk anak SD, umpamanya 15 tahun. Rasanya
kasihan kalau dia tidak lulus, nanti takutnya tidak lagi mengulang di kelas yang sama, putus sekolah. Jadi kita akhirnya meluluskan anak tersebut, mengingat supaya dia jangan sampai putus sekolah, supaya usia belajar yang diwajibkan atau yang dicanangkan pemerintah bisa berlanjut. Bunda luar biasa Bunda dalam menghadapi anak tersebut ya Bunda. Berarti terjadi juga walaupun lulus terjadi dilema juga ya Bunda ya, karena meluluskan atau tidak. Karena menyangkut juga nama baik sekolah nanti kan. Oke Bunda, ini saya pagi dengan ini pertanyaan ya Bunda ya. Selama ini Bun, bagaimana Bunda mengidentifikasi kasus-kasus yang ada dilema etikanya atau rujukan moral tadi? Bagaimana Bunda mengidentifikasinya? Kita berharap kedepannya masih kasus yang tadi ya, secara moral ya, agar anak-anak kita ini memiliki pendidikan yang lebih, supaya etika yang kita ajarkan dari sekolah dasar ini bisa berlanjut dengan kita memberikan pandangan, memberikan bimbingan kepada mereka. Kita berharap anak-anak kita ini memiliki adab, memiliki etika yang lebih baik, karena dengan ditunjang pendidikan yang lebih dari sekolah maupun lingkungan dan orang tua. Berarti Bunda mengidentifikasinya, misalnya kasusnya tadi kasus siswa ya Bunda ya, untuk kenaikan kelas, berarti diidentifikasi dengan orang tua ya Bunda Ya, dan lingkungan. Nah, kalau boleh tahu nih Bun, ini kan untuk kelas 6 yang udah berlalu gitu ya Bun ya, itu orang tuanya itu kerjanya sebagai apa? Kalau dalam kasus ini kebanyakan itu anak-anak yang broken home, anak-anak yang tidak lengkap orang tuanya. Istilahnya orang tua ada yang sudah berpisah hidup, ada juga yang sudah ditinggal mati oleh bapak. Oke, terima kasih Bunda. Nah, ini pertanyaan kedua, berarti Bunda kan dari kasus-kasus yang diidentifikasi kan ada dilema etikanya, kan ada bujukan moral juga di situ ya Bunda. Nah, terus bagaimana Bunda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini Bunda? Itu kita musyawarahkan dengan majelis guru. Musyawarah itu. Nah, karena kasus-kasusnya itu kan berat ya Bunda, ada dilemanya juga kan, ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan ya Bun. Itu musyawarah dengan majelis guru, order yang ada di sekolah. Nah, kemudian Bun, langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bunda lakukan apa aja langkah-langkahnya Bun? Pertama-tama kita diskusikan dengan majelis guru, kemudian kelanjutannya kita sampaikan kepada orang tua murid yang bersangkutan. Ini menyampaikan ke orang tuanya lewat undangan ya Bun ya? Ada yang secara tertulis, ada juga yang secara lisan. Jadi orang tua diundang datang. Iya. Ya. Kemudian Bun, hal apa saja yang Bunda anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Yang udah paling efektif gitu dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang dilema tadi Bun. Kita lihat, selain kita melihat kepribadian anak tersebut atau siswa kita tersebut, juga kita lihat dari hasil nilai yang mereka peroleh setiap ada UH atau ujian. Jadi Bunda menilai dari kepribadian siswa gitu kan, walaupun dia tidak nilai pas ujiannya tidak tapi bisa, kalau kepribadiannya bagus dan rajin,
tentu ada pertimbangan bagi kita. Berarti ada ini Bun ya, pertimbangan lain ya Bun. Nah kemudian Bun, kan tentu kalau Bunda ngambil keputusan itu kan ada tantangan kan Bun. Ya. Nah, tantangan itu apa aja yang Bunda hadapi waktu ngambil keputusan itu Bun? Ya sebagian ada juga guru kita yang agak keberatan lah ya, kurang Guru setuju ya, Bu, ya? ya. Kalau anak yang tidak mampu dalam belajar ini kita luluskan juga. Itu sebagian guru atau semua? Sebagian kecil. Berarti keputusan bersama ya, Tetap bersama. dari Bunda juga. Enggak, kita keputusan tetap bersama karena cuma segelintir guru kan, sedikit dari guru yang kurang setuju kalau anak ini kita luluskan. Nah, terus Bun, dari tantangan yang Bunda hadapi tadi itu Bunda ada nggak jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus tersebut Bun? Apakah Bunda langsung menyelesaikan di tempat atau Bunda memiliki jadwal untuk melaksanakannya, bentuk atau prosedur apa yang akan Bunda jalankan? Selama ini kita selalu sharing dengan guru-guru, jadi bukan saat keputusan atau kelulusan itu ditentukan, tapi sejauh sebelum itu kita sudah dapat informasi dari guru, kita sudah bina anak yang bersangkutan dan kita sudah konfirmasi keadaan anak kepada orang tuanya. Berarti Bunda udah sharing dulu dengan guru, bukan keputusan pas rapat akhir, enggak ya Bun ya? Kita sudah pantau istilahnya ya, perkembangan anak tersebut. Terus Bun, berdasarkan yang tadi itu Bun, ada nggak faktor yang mempermudah atau membantu Bunda mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang dilema tadi? Kebetulan orang tuanya mendukung Keputusan dalam kasus-kasus yang dilema tadi. Kebetulan orang tuanya mendukung Orang ide tua itu ya, ya. apa yang menjadi harapan kita, mendukung program atau anak ini lebih mendapat perhatian dari orang tua di rumah, lebih intensif orang tuanya membimbing mereka dan tidak hanya mengharapkan bimbingan dari sekolah. Nah, kemudian Bun, dari semua yang Bunda sampaikan tadi itu Bun, nah pembelajaran apa yang Bunda petik dari pengambilan keputusan terhadap dilema etika? Kan dilema etika, kan tadi ada 4 ya Bun. Nah, apa aja tuh Bun? Satu, individu lawan kelompok, keadilan lawan kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, ya. dan jangka pendek lawan jangka panjang. Berarti dari 4 dilema tadi Bunda mengambil yang keadilan melawan rasa kasihan ya dan Bun, kemudian jangka pendek menjadi jangka panjang. Nah, apa yang Bunda petik dari pengalaman Bunda mengambil keputusan berdasarkan dilema itu? Pembelajaran yang Bunda petik. Kalau di sini saya mengambil pengalaman itu bimbinglah anak seawal mungkin. Anak Ibu, Seawal mungkin ya. Terus perhatikan sosialnya, keadaan keluarganya, semuanya lah tentang anak. Kita harus tahu kepribadian anak kita masing-masing, apa masalah yang terjadi di rumah tangganya, di dalam dia berteman, di dalam kelas. berarti Bunda mengambil pembelajarannya Bunda jadi lebih ini Bunda lebih fokus ke siswa-siswa dengan mengenal diri siswa Bun, ya. mereka. Oke, terima kasih banyak Bun, hanya ini alhamdulillah dapat saya petik ini ilmu dari Bunda untuk saya akan juga di sekolah. Oke, terima kasih banyak Bun. Saya pamit. Sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
tetap cantik, menengok ya, wabar ya. Sehat Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bunda, saya tahu saya kan, saya Asma Laili dari SD Negeri 57 Pekanbaru. Minta izin mewawancara Ibu tentang kejadian-kejadian yang ada di sekolah ya Bunda. Boleh ya Bunda? Boleh tak waktunya. Bunda kan kalau di sekolah ini kan biasanya banyak kasus ya Bun? Oh pasti ada. Ini kasus kan bermacam-macam ya Bunda. Nah biasanya kasus apa yang paling signifikan? Yang sekali di sekolahnya Kasus itu banyak buat ya. dilema untuk Bunda gitu. Kasus itu banyak, bisa guru dengan murid, bisa guru dengan guru, bisa dengan kepala sekolah dengan guru ya. Salah satunya contohnya kasus yang pernah saya hadapi itu saya sendiri dengan guru saya ya. Berarti Bunda dalam mengambil keputusan ini atau kebijakan ya, dulu ini Bunda kan ada kasus itu ada dilema kan? Pastilah ada. Bisa ceritakan Bun kasusnya kasus apa? Kalau kita dengan guru tentulah berkaitan dengan kedisiplinan ya. Tentunya ada salah satu guru saya Ya. yang sering terlambat sehari sekali dua kali minta izin saya kasih izin, namun karena keseringan tentu saya jadi pertanyaan kenapa beliau sering terlambat. Jadi saya panggil beliau Pak Mana ke sini, itu saya tanya apa penyebabnya, saya telusuri masalahnya. Rupanya beliau punya anak kecil, anak bayi. Nah, tentu di situ saya mencari solusinya bagaimana selanjutnya supaya tidak terlambat, karena kita sebagai guru kan adalah contoh. Kalau kita nyuruh anak murid cepat datang, tentu kita harus lebih dulu. Nah, kemudian saya suruh dia cari solusinya. Itu harus ada orang ya yang menjaga anaknya di rumah. Kemudian kasih waktu dia seminggu untuk berebut dengan suaminya, bagaimana mengkondisikan anaknya supaya ada yang menjaga dan dia kerjanya pun tidak terganggu. Alhamdulillah setelah itu, seminggu setelah itu beliau tidak pernah terlambat lagi. Ya. Oke Bun, ini menyangkut pertanyaan yang pertama nih ya Bun ya, ini ada kasus ya Bun. Ya. Nah Bunda bagaimana cara mengidentifikasi, karena kasus-kasusnya banyak tadi kan Bun ya, cara mengidentifikasi kasus-kasus itu yang merupakan dilema etika tadi Bun. Karena saya jelaskan di sini Bun ya, dilema etika ini kan ada 4 ya Bun ya, ada individu ke masyarakat, kemudian ada dilemanya itu kita dari keadilan melawan apa namanya itu melawan kasih sayang atau melawan kasihan gitu kalau kita terhadap murid, nah terhadap guru ya punya. Kemudian ada kebenaran lawan rasa kebenaran ya Bun. Kemudian dari jangka pendek ke jangka panjang itu kan dilema yang terjadi Bun. Nah dari keputusan yang diambil kan dilema ini kita hadapi. Nah itu bagaimana cara Bunda mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Kalau untuk itu tentu saya harus melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah ya. Namun jika masih bisa dikatakan benar, lawan benar, masalahnya tersebut adalah dilema etika. Kalau melawan hukum ya, jadi dilema etika ya. Oke Bunda. Terus selama ini nih, nah kasus-kasus yang Bunda ada tadi alami, nah bagaimana Bunda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang Bunda hadapi. Nah, apa ada kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan misalnya? Apakah Bunda mengambil Selama ini saya melakukan identifikasi terlebih dahulu dari kasus tersebut. Dari berbagai sudut pandang saya melihat, kemudian saya menimbang secara matang mana yang paling benar dan dari keputusan tersebut menguntungkan banyak orang atau tidak, seperti itu. Ya, terima banyak ya. Nah dari keputusan yang Bunda ambil tadi kan, ini kan ada langkah-langkahnya tuh Bun. Nah langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bunda lakukan selama ini untuk kasus-kasus yang mengalami dilema etika?
Oke. Adapun langkah-langkah yang saya ambil untuk menyelesaikan masalah tersebut, pertama tentu menentukan penyebab permasalahannya. Kita cari dulu akar masalahnya, kemudian menentukan siapa yang saja yang terlibat dalam masalah tersebut. Yang ketiga, menanyakan kepada orang-orang terdekatnya. Ya, kemudian berdiskusi dengan warga sekolah. Kemudian yang kelima, membuat beberapa solusi dan keputusan. Kemudian terakhir menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan dan mengambil solusi dari masalah tersebut. Berarti dari langkah-langkah yang Bunda ambil itu berarti keputusan yang bersama ya Bun ya, kemudian ditimbang dulu kan, itu dirapatkan dengan itu. Oke Bun, nah kita lanjutkan pertanyaan keempat ya Bun. Hal-hal apa saja yang selama ini Bunda anggap efektif dalam mengambil keputusan dari kasus-kasus yang mempunyai dilema etika? Saya melakukan analisa kasus, kemudian menentukan solusinya dan menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum. Seperti itu, Mas. Berarti Bunda pertama menganalisa, kemudian menentukan ya kasus, kemudian mengedepankan kepentingan umum ya Bunda. Terus untuk kepentingan bersama kan, jadi tidak ada yang dirugikan. Sudah kepentingan umum tadi ya Bunda. Nah, dari yang Bunda ambil tadi anggap efektif dalam mengambil keputusan tadi, terus tantangan tentu Bunda ada tantangan kan dalam mengambil keputusan itu kan. Nah, tantangan apa saja yang Bunda hadapi waktu mengambil keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Tentu setiap keputusan pasti ada tantangan yang Wasma. Nah, tantangan itu dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik ya. Kemudian karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar dalam mengambil keputusan, harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak yang lain atau ada pihak yang dirugikan di sini. Berarti tantangannya Bunda harus mencari keputusan yang Ya, terbaik ya, ya, bagaimana agar ini solusinya dapat Iya, gitu kan. jadi tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Oke, kemudian harus mencari apa tadi Bun? Yang keduanya tadi mencari tadi pertama keputusan yang terbaik, yang keduanya apa tadi Bun? Oke, dari pertanyaan nomor 5 tadi Bun, tantangan yang Bunda hadapi ya berarti Bunda harus mencari keputusan yang terbaik ya, karena sama-sama benar semuanya. Kemudian Bunda juga harus mencari menguntungkan kedua belah Ya, mengambil keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak, artinya tidak ada pihak yang dirugikan di sini ya. Nah, kemudian Bun, dalam Bunda ini mengambil keputusan tadi Bun, yang mengenai tantangan, kemudian ada enggak Bunda memiliki jadwal tertentu gitu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bunda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tersendiri untuk menyelesaikan? Dalam Bunda ini mengambil keputusan tadi Bun, yang mengenai tantangan, kemudian ada enggak Bunda memiliki jadwal tertentu gitu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bunda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya, atau ada prosedur yang Bunda lakukan di tempat lain? Ada prosedur enggak yang harus dijalankan? Kalau untuk masalah yang, karena masalah ini kan tidak tahu kapan kita datang kan. Saya tidak pernah menjadwalkan untuk kapan menyelesaikan masalah tersebut, karena saya Tidak pasti terjadwal, ya. tidak terjadwal, pasti diselesaikan pada waktu tersebut. Jadi Diselesaikan. masalahnya tidak larut-larut. Diselesaikan pada waktu itu ya. Nah ini Bun, itu kan kalau guru tadi. Kalau seandainya dengan siswa ini Bun, kalau siswa yang kasusnya kan ada kita Bunda memiliki nggak siswa yang aturannya tidak naik kelas tapi Bunda naikkan, ada enggak? Nah itu bagaimana Bunda? Itu termasuk dilema etika ya. Ya. Kan dilema itu ya, keadilan melawan rasa kasihan. Ya, itu kan rasanya semua sekolah pasti mengalami kasus seperti itu ya, di mana anak tersebut dia rajin, ulet, kelakuannya baik, sementara apanya kurang ya, kecerdasannya kurang. Memang itu ya, karena kita banyak pertimbangan, biasanya kami ngambil keputusan lebih apa, kami naikkan. Ya. Terus terjadwal enggak waktunya tuh Bun? Oh, itu ketika kita rapat di kenaikan kelas. Rapat kenaikan. Apa langkah-langkah yang Bunda ambil? Itu ada pemanggilan guru sama wali
memberitahukan kondisi anaknya seperti apa di sekolah. Kemudian ketika kita rapat teriakan kelas, nanti kita dibicarakan, kita minta juga pendapat guru bidang studi seperti apa. Nah, situlah kita ambil keputusan seperti apa. Nah sekarang Bun, yang ketujuhnya itu ada nggak seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bunda dalam mengambil keputusan? Oh, pasti. Nah, siapa Bunda? Pasti ada. Saya setiap ada masalah pasti saya akan mencari solusi dalam mengambil keputusan. Ya? Iya, saya selalu mengajak warga sekolah, ya jelas guru-guru ya yang bisa saya bawa berkomunikasi, bawa berkonsultasi, kemudian dengan orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang-orang yang mengalami permasalahan seperti itu. Pasti saya minta pendapat itu sama teman-teman guru yang udah profesional, yang udah apa ya, yang udah lama, kan udah banyak pengalaman. Pendapat dia Ya, pendapat pasti lah. Nah ini Bun, jadi dari semua yang Bunda sampaikan ini kan termasuk dengan 4 paradigma dilema etika tadi Bun. Jadi individu melawan kelompok, kemudian rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang kan gitu ya. Nah jadi itu dalam dilema etika, di mana sebuah mengambil keputusan pasti dilema etikanya seperti itu. Karena kita dalam pengambilan keputusan itu Bun, kan kita ada prinsip Bun. Prinsipnya itu berpikir itu tentu ada hasil akhir. Kemudian ada berbasis peraturan, ya kan Bun? Dan ada peraturan yang harus kita buat, yang harus kita patuhi. Kemudian rasa peduli. Nah, kan untuk yang kita terhadap sesuatu tersebut atau terhadap kemudian hasil akhir apa yang kita akan capai. Nah itu dari prinsip dilema. Hasil akhir ini kadang mengenakan, kadang tidak. Hasil akhirnya itu ya rasa peduli pun, kalau seandainya kita peduli dengan siswanya, kita naikkan siswa itu, nanti otomatis siswa itu akan merasa tidak belajar itu naik lagi. Nah itu dilemanya, prinsip dilema itu. Nah ada juga dari semua yang disampaikan tadi Bun, dan juga yang saya sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bunda petik dari pengalaman Bunda mengambil keputusan berdasarkan dilema etika? Dari berbagai pengalaman kasus yang saya hadapi, alhamdulillah saya lebih banyak mendapat pengalaman ya. Saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan, kemudian dijadikan pertimbangan untuk menentukan solusi yang tepat dan yang terbaik. Lebih bijaksana ya, dari solusi ya. Kemudian lebih profesional, lebih menghargai dan menerima keputusan mereka sedang. Jadi pertambahan pengalaman kita yang biasa pelajari keputusan berdasarkan dilema etika. Tentunya susah kita pun sebagai kepala sekolah memang mengambil keputusan itu sangat susah. Ada dilemanya. Saya pun juga punya dilema. Oke Bunda, makasih banyak atas jawaban dari wawancara saya tadi dan waktu yang sudah diberikan. Oke Bun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun, saya ini minta maaf nih udah mengganggu waktu Bunda nih untuk wawancara ya Bun ya, karena berkaitan dengan tugas saya sebagai CGP. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Asma Laili, CGP Angkatan 9 dari SD 57 Pekanbaru. Nah, di sini saya akan mewawancara Bunda sebagai kepala sekolah, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin ya Bun. Iya. Oke, bisa Bunda ini perkenalkan diri? Bisa. Oke, silakan Bun. Iya. Nama saya Ika Ifrianti. Jabatan saya sekarang sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 152 Pekanbaru. Oke, makasih Bun. Ini saya minta izin ya Bun ya wawancara Bunda. Tentu di sekolah Bunda ada kasus-kasus ya Bun ya. Ada. Oke, kasusnya itu berkaitan dengan siapa saja Bun? Bisa berkaitan dengan guru, bisa berkaitan dengan murid,
yang terjadi di sekolah. Oke, berarti Bunda tentu mengambil keputusan ya Bunda yang bijaksana agar Iya. semua tidak menjadi agar keputusan Bunda tuh menjadi lebih bijaksana ya Bun. Iya. Oke. Nah nih Bun, ini ada pertanyaan dari saya nih Bun, saya mohon dijawab ya Bun ya. Nah jadi Bu Ika, selama ini Bun, Bu Ika sebagai kepala sekolah bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sebagai pimpinan, saya akan mengambil keputusan tentang bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Yang pertama, saya akan analisis nilai-nilai yang bertentangan. Saya akan mencari adanya konflik antara dua atau lebih nilai atau prinsip yang sama-sama penting. Misalnya, dalam sebuah keputusan, apakah terdapat konflik antara keadilan dan kasih sayang atau antara kebenaran dan kesetiaan. Yang kedua, ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Saya akan mencari situasi di mana tidak ada solusi yang sempurna atau jelas, di mana dua pilihan atau lebih memiliki konsekuensi moral yang sama-sama signifikan. Kemudian yang ketiga, itu berkaitan dengan keterlibatan emosional. Seringkali dilema etika melibatkan aspek emosional yang kuat, di mana saya merasa tertekan atau bimbang antara dua pilihan yang berlawanan. Itu aja mungkin jawaban saya ya Bu Asmaleni. Oke Bun, makasih ya Bun ya. Berarti yang Bunda Bu Ika tuh mengidentifikasi dengan menganalisis nilai-nilai bertentangan, kemudian ketidakpastian dalam pengambilan keputusan ya Bun, mencari situasinya di mana tidak ada solusi yang sempurna ya Bun, kemudian keterlibatan emosional. Oke Bun, nah ini pertanyaan yang kedua nih lagi Bun. Selama ini Bu Ika menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Ika itu terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bun? Sebagai pimpinan, saya dalam mengambil keputusan di sekolah, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang biasa saya jalankan, mungkin pertama itu mengumpulkan informasi dahulu. Saya akan mencari informasi yang relevan dan detail terkait dengan situasi atau masalah yang dihadapi. Kemudian yang kedua, mungkin saya akan analisis nilai. Saya menganalisis nilai-nilai yang terlibat dalam situasi tersebut dan mencoba untuk memahami perspektif yang berbeda-beda. Yang ketiga itu konsultasi. Saya sering berdiskusi dengan rekan kerja, atasan, atau pihak terkait lainnya untuk mendapatkan sudut pandang yang berbeda dan sasaran yang berharga. Yang keempat, pertimbangan konsekuensi. Ya Bu Asmaleli, saya akan mempertimbangkan konsekuensi dari setiap pilihan yang mungkin saya ambil, baik itu jangka pendek maupun itu yang jangka panjangnya. Kemudian yang kelimanya menggunakan prinsip-prinsip etika. Saya memastikan bahwa keputusan yang saya ambil didasarkan pada prinsip-prinsip etika yang universal seperti keadilan, integritas, dan kebaikan. Itu jawaban saya Bu Asmaleni. Oke, berarti Bunda mengambil keputusan itu terhadap kasus-kasus yang ada di sekolah dengan mengumpulkan informasi, menganalisis nilai, kemudian konsultasi dengan rekan semua ya, stakeholder sekolah, pertimbangan konsekuensi juga, kemudian menggunakan prinsip-prinsip etika, gitu ya Bu Ika ya. Oke Bu. Nah ini yang pertanyaan ketiga. Nah tentu Bunda ada langkah-langkah atau prosedur yang akan Bunda lakukan selama ini. Nah apa langkah-langkah yang Bunda lakukan Bun untuk mengidentifikasi masalah tersebut Bun? Oh ya, ini langkah-langkah biasanya yang saya ambil nih ya Bu Asmaleni. Biasanya saya analisis nilai, saya menganalisis nilai-nilai yang terlibat dalam situasi tersebut. Saya mencoba untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang saling bertentangan dan mempertimbangkan implikasi dari setiap nilai.
Itu dia. Kemudian yang selanjutnya saya mengumpulkan informasi yang relevan dan detail terkait dengan situasi atau masalah yang sedang dihadapi. Kemudian konsultasi dengan pihak terkait. Saya sering berdiskusi dengan rekan kerja, atasan atau pihak terkait lainnya untuk mendapatkan sudut pandang yang berbeda dan saran yang berharga. Kemudian yang keempatnya, pertimbangan konsekuensi. Saya sebagai pimpinan akan mempertimbangkan konsekuensi dari setiap pilihan yang mungkin saya ambil, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Selanjutnya yang kelima, saya akan menggunakan prinsip-prinsip etika. Saya akan memastikan bahwa keputusan yang saya ambil didasarkan pada prinsip-prinsip etika yang universal seperti keadilan, integritas, dan kebaikan. Selanjutnya, saya akan melakukan refleksi. Ini yang terakhirnya, setelah keputusan diambil, saya melakukan refleksi terhadap proses pengambilan keputusan dan hasilnya saya mencoba untuk belajar dari pengalaman tersebut dan memperbaiki pendekatan saya untuk di masa depan. Itulah jawaban saya, Bu Asman. Oke, ini berarti langkah-langkah yang Bu Ika ambil luar biasa ya terhadap atau prosedur yang Bu Ika lakukan ya. Pertama tadi menganalisis nilai, kemudian mengumpulkan informasi, konsultasi dengan pihak terkait ya Bu Ika ya. Kemudian pertimbangan konsekuensi, menggunakan prinsip-prinsip etika dan melakukan refleksi. Nah, itu melakukan refleksi untuk belajar dari pengalaman untuk memperbaiki ya pendekatan Bu Ika di masa depannya. Oke, ini pertanyaan yang keempat nih Bu Ika. Nah, hal-hal apa saja selama ini Bu Ika anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu Ika? Biasanya hal yang saya alami untuk pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, yang pertama saya menggunakan prinsip-prinsip etika. Di sini maksudnya memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip etika seperti keadilan, integritas, dan kebaikan karena sangat membantu dalam memandu pengambilan keputusan. Yang kedua yang saya laksanakan berpegang pada nilai-nilai pribadi. Saya memiliki kesadaran yang jelas tentang nilai-nilai pribadi dan moral yang dianut, membantu dalam mengambil keputusan yang konsisten dengan keyakinan dan prinsip diri sendiri. Kemudian mungkin yang ketiga bisa saya konsultasi dengan rekan atau ahli. Di sini berdiskusi dengan rekan kerja, mentor, atau ahli yang dapat memberikan sudut pandang tambahan, dan itu sangat membantu sekali dan bermanfaat itu Bu Asmaleli. Kemudian bisa saya mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Di sini seperti selain mempertimbangkan konsekuensi jangka pendek, penting juga untuk memikirkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan yang diambil. Kemudian saya akan melakukan refleksi dan pembelajaran dari pengalaman. Maksudnya di sini setelah keputusan diambil, penting untuk melakukan refleksi terhadap proses pengambilan keputusan dan hasilnya. Karena ini akan melakukan evaluasi diri dan mempelajari pelajaran dari pengalaman tersebut. Yang selanjutnya itu mungkin ini yang akan saya ambil ya Bu Asmaleli, memahami konteks dan detail situasi. Di sini saya mengumpulkan informasi yang relevan dan memahami konteks serta detail situasi dengan baik. Ini sangat membantu dalam membuat keputusan lebih terinformasi dan rasional. Kemudian saya menggunakan pendekatan sistematis. Di sini maksudnya mengikuti langkah-langkah atau prosedur yang sistematis dalam pengambilan keputusan seperti yang tadi saya sebutkan, membantu dalam memastikan bahwa setiap aspek penting telah dipertimbangkan dengan cermat. Itulah Bu Asmaleli. Oke, berarti Bu Ika nih dalam mengambil keputusan itu hal-hal yang dilakukan adalah menggunakan prinsip-prinsip etika ya Bu Ika ya. Nah, prinsip-prinsip etika ini berarti pada penilaian
itu berbasis akhir ya Bu Ika ya. Kemudian ada rasa peduli juga ya Bu Ika ya. Nah, kemudian ada peraturan juga yang akan Bu Ika ambil juga kan berdasarkan peraturan gitu ya. Kemudian yang kedua berpegang pada nilai-nilai pribadi tadi. Kemudian Bu Ika konsultasi dengan rekan atau ahli. Kemudian mempertimbangkan konsekuensi jangka panjangnya. Kemudian merefleksi pembelajaran dari pengalaman ya Bu Ika ya. Nah, setelah itu memahami konteks dan detail situasinya bagaimana. Baru Bu Ika menggunakan pendekatan sistematis. Oke. Nah, jadi Bu Ika dengan hal-hal yang tersebut itu berarti membantu Bu Ika dalam mengatasi dilema etika tersebut ya, dan membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Demikian ya Bu Ika ya? Iya Bu Asmaleli. Oke. Nah sekarang Bu Ika nih, nah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Bu Ika? Hal yang saya ambil dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, yang pertama adanya tekanan waktu yang membuat sulit untuk melakukan refleksi yang mendalam. Itu yang pertama itu ya Bu Asmaleni ya. Kemudian yang selanjutnya konflik antara kepentingan pribadi dan kepentingan kolektif. Itu yang keduanya tuh Bu Asmaleni. Selanjutnya yang ketiga, adanya kekhawatiran tentang dampak sosial atau reputasi dari keputusan yang biasanya diambil gitu Bu Asmaleni. Oke. Berarti tantangan dalam mengambil keputusan yang terkait kasus-kasus dilema etika ini Bu Ika ya, berarti Bu Ika mengalami tekanan waktu, jadi sulit untuk melakukan refleksi yang lebih mendalam lagi ya. Kemudian ada konflik antara kepentingan pribadi dan kepentingan ya ramai ya, kolektif ini kan banyak ya. Nah, kemudian kekhawatiran tentang dampak sosial dari keputusan yang Bu Ika ambil atau reputasi dari keputusan yang Bu Ika ambil tadi ya. Oke Bu Ika. Nah selanjutnya nih, apakah Bu Ika dalam memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika tersebut? Kemudian apakah Bu Ika langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Karena bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Ika jalankan? Saya dalam mengambil keputusan Bu Asmaleni, saya tidak memiliki tata cara khusus dalam menyelesaikan kasus dilema etika. Saya cenderung mengambil waktu yang cukup untuk mempertimbangkan semua faktor yang relevan sebelum membuat keputusan. Maksudnya begini Bu Asmaleni, kalau misalnya terjadinya hari ini, misalnya harus saya selesaikan juga hari ini. Saya tidak mau permasalahan ini berlanjut ke depannya, karena kalau lama kita bahas nanti itu akan lama, nanti akan berlarut-larut. Itu maksud saya Bu Asmaleni. Oh, berarti Bu Ika tuh tidak punya waktu khusus ya, kalau berarti hari itu ada masalah, hari itu juga diselesaikan ya, kan gitu Bu Ika ya. Oke. Nah pertanyaan selanjutnya Bu Ika, nah ada enggak seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bu Ika nih dalam mengambil keputusan terkait kasus-kasus dilema etika ini Bu Ika? Ada Bu Asmaleni, yang biasanya kalau dalam kasus dilema etika yang saya hadapi, saya melibatkan tim atau panel untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan. Biasanya itu ada dari misalnya wakil, guru, itu kan kita libatkan tuh. Itu warga sekolah kita di dalam pengambilan keputusan tadi itu. Oke, Bika. Berarti tidak ini ya, maksudnya tidak keputusan sendiri ya, melibatkan warga stakeholder sekolah ya. Oke, luar biasa. Nah ini pertanyaan terakhir Bu Ika. Nah dari semua hal yang Bu Ika sampaikan ini, pembelajaran apa yang Bu Ika petik dari pengalaman Bu Ika mengambil keputusan berdasarkan dilema etika nih? Karena dilema etika nih Bu Ika itu berdasarkan Bu Ika sendiri melawan kelompok, kemudian rasa keadilan terhadap siswa yang misalnya itu anak siswa yang naik kelas ya Bu Ika.
Misalnya rasa Iya. keadilan tuh lawan rasa kasihan. Kasihan kalau anak ini tinggal kelas, itu kalau seandainya kasusnya terhadap anak yang tinggal kelas. Kemudian kebenaran lawan kesetiaan. Kemudian jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jangka pendeknya terhadap anak ini kalau ditinggalkan kelas kayak mana, kan gitu ya Bu Ika ya. Kan itu yang Iya. termasuk dengan dilema etika yang kita alami di sekolah ya. Nah, ini Iya. pembelajaran apa yang Bu Ika petik nih dari pengalaman Bu Ika sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan berdasarkan dilema etika? Begini Bu Asmalali, dari pengalaman saya dalam mengambil keputusan dilema etika, saya belajar bahwa penting untuk tetap berpegang pada nilai-nilai etika yang kokoh, kemudian melakukan refleksi yang mendalam dan mempertimbangkan konsekuensi dari setiap pilihan yang diambil. Saya juga menyadari bahwa dalam situasi sulit ini, konsultasi dengan rekan kerja atau mentor itu dapat memberikan sudut pandang yang berharga dan membantu saya dalam mengambil keputusan yang lebih baik lagi atau lebih bijak, Ibu Asmaleli. Oke, berarti Bu Ika ini pengalaman petik yang bisa diambil dari keputusan yang Bu Ika ambil berdasarkan ini ya, dilema etika tuh, Bu Ika belajar bahwa penting untuk tetap berpegang pada nilai-nilai etika yang kuat ya. Kemudian melakukan refleksi, mempertimbangkan konsekuensi dari setiap pilihan yang Bu Ika ambil. Kemudian Bu Ika menyadari bahwa situasi sulit itu dengan konsultasi dengan rekan kerja atau mentor atau stakeholder sekolah itu dapat memberikan sudut pandang, kemudian membantu Bu Ika menjadi lebih baik lagi dalam mengambil keputusan ya Bu Ika ya. Iya Bu Asmaleli. Oke lah Bu Ika, luar biasa sebagai kepala sekolah Bu Ika ini. Nah, jadi Bu Ika, demikianlah Bu Ika hasil wawancara saya ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih sudah memberikan jawaban yang luar biasa kepada saya dalam melaksanakan tugas saya sebagai CKP Angkatan 9 ini. Oke Bu Ika, saya mohon pamit undur diri dulu. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.